Tuhan seperti Kau Yesus. Kami umat-umat-Mu Tuhan, ini kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami datang dengan segala keadaan kami, dengan segala pergumulan kami Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, karena kami tahu ada kekuatan yang baru dari-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ada harapan yang baru yang kami dapatkan ketika kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalipun pergumulan kami atau masalah kami belum selesai Tuhan, tapi itu tidak menghalangi kami untuk menyembah, untuk mengucap syukur, menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari cuma Tuhan kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita datang bukan karena rutinitas kita, tapi kita datang karena kerinduan kita di hadapan Tuhan. Kita datang kerinduan kita untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Yesus Kau Kami bersyukur Tuhan, dan kami siap untuk bersorak-sorai memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang ada di sini yang siap memuji Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga, ayo kita sama-sama memuji Tuhan dengan semangat. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita mau angkat pujian ini. Hey.
Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Saudara, dengarlah sangkakala. Amin. Membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, Bebaskan sekali tawanan. lagi, saudara dengarlah. Saudara, Amin. dengarlah sangkakala. Membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat Tanganmu, bebaskan tawanan. Mari sama-sama katakan, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Kami ini tahun pembebasan. Amin. Ini tahun pembebasan. Haleluya. Mari sekali lagi sama-sama kita katakan, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Bagi tahun pembebasan. Sekali lagi kita katakan, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Bagi tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang percaya kalau ini tahun pembebasan, sorakan haleluya. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan? Lebih semangat lagi kita memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala terdengar, kalau orang tebusannya berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Dengan iman menyatakan, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Sama-sama naikkan pujian ini. Harus ku bekerja bagi Tuhan hingga malam gelap, harus ku bersaksi karena cintanya. Kalau nanti habis kerja baru hatiku senang, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau
bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala. Biar Bapak Ibu Saudara katakan kalau bunyi. Amin. Mari dengan sukacita angkat pujian ini. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, lebih semangat katakan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan persembahan kita. Bersama-sama kita mau satu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-berkat Tuhan, buat kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Kami tahu persis bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena kasih Tuhan. Karena itu Tuhan saat ini kami rindu memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kami. Ajar kami Tuhan memberikan dengan hati yang tulus. Ajar kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi bersama katakan, kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Amin. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi bersama-sama angkat pujian ini dari awal. Katakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari keterangan, hanya ku temui hanya di dalam-Mu Yesus. Di dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan.
Bapak Ibu Saudara sambil bangkit berdiri, katakan bersama dia. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama dia Hatiku tenang, walau hidup amin, penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. hanya Yesus, Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi biar Bapak Ibu Saudara angkat pujian ini bersama dia. Hanya Yesus jawaban hidup. Mari sambil mengangkat kedua tanganmu bersama dia. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Hatiku tenang walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama dia. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. hanya Yesus Jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapak, haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, dalam dunia kita mengalami banyak tantangan dan rintangan. Kadangkala kita mau mengalami hal-hal yang ketenangan, tapi
tapi tidak pernah kita dapatkan. Di saat ini pujian ini mengatakan hanya di dalam Yesus kita akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, sukacita, damai sejahtera. Itu akan kita alami dalam hidup kita. Dalam malam. Itu sebabnya pagi hari ini angkat hatimu di hadapan Allah. Tuhan, aku perlu semuanya itu Tuhan. Aku butuh semuanya itu Tuhan. Jesus, haleluya, haleluya. Bapak, haleluya, Engkau melihat Tuhan setiap anak-anakku saat ini yang Tuhan membuka hatinya untuk, oh Tuhan Yesus, Engkau masuk dalam hatinya. Roh Kudus, pagi hari ini kami rindu lawatan-Mu Bapa. Kami rindu lawatan-Mu Bapa. Jesus, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Bersama Dia, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Amen. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan lebih sungguh, bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kami percaya Engkau sudah hadir di tempat ini. Engkau siap memberkati setiap kami yang hadir, yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Hamba percaya Tuhan akan memberi kepuasan kepada kami semua yang hadir saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan saat ini Tuhan pemberitaan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya, tetapi Engkau Tuhan yang luar biasa ada di dalam hidup hamba-Mu. Dan hamba percaya apa yang hamba katakan, hamba yang ungkapkan di hadapan jemaat-Mu saat ini akan memberkati mereka, menolong mereka, menghibur mereka. Oh haleluya, memberikan sukacita yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami hancurkan segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, kuasa iblis, roh jahat berbentuk apapun yang ingin mencuri benih firman Tuhan itu. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biar kuasa-Mu saat ini yang akan memenuhi tempat ini, bahkan hati kami semua dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami mau duduk diam untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin.
Shalom. Haleluya. Kita ketemu lagi. Haleluya. Dalam keadaan yang luar biasa. Saya percaya kita semua memiliki kerinduan untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Saya percaya itu rahasia yang akan kita temukan dalam hidup kita. Kita akan mengalami pembaharuan, kekuatan yang baru. Walaupun tantangan, rintangan terjadi dalam hidup kita, itu tidak membuat kita jauh dari Tuhan, tetapi tetap kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Haleluya. Saudaraku, seperti pujian tadi, haleluya, bersama Dia kita akan dapat ketenangan, ketentraman yang luar biasa. Di luar Tuhan tidak kita dapatkan. Betul? Haleluya. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan lihat di dalam haleluya. Kita akan lihat di dalam Mazmur, saudara. Ya. Kita akan lihat di dalam kitab Mazmur pasal 91. Itu judulnya di atas adalah dalam lindungan Tuhan atau Allah. Kita akan baca ayat 14, 15 dan 16 ya, 3 ayat. Kita akan baca bersama-sama, yang sudah ketemu. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia. Kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan keselamatan kepadanya, keselamatan daripadaku. Ya, saya ulang lagi. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, amin. Saudaraku ini kasih Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan ini, kita baca sudah diberkati dengan luar biasa. Ini belum diuraikan, tapi kita sudah diberkati dengan luar biasa. Dan saya percaya kalau kita di rumah kita memiliki kerinduan terus dan kita baca firman Tuhan, itu satu kekuatan yang luar biasa. Saudara kan kasih Tuhan, dikatakan sungguh hatinya melekat kepadaku. Melekat itu artinya tidak ada jarak. Seperti lem, kertas di lem begitu jadi nempel. Kalau hidup kita menempel di dalam Yesus, melekat di hati Yesus, melekat di dalam kehidupan Yesus. Saya percaya hal-hal yang kita alami adalah hal yang luar biasa. Mungkin tantangan besar kita alami, tantangan dahsyat dalam hidup kita, tetapi itu tidak membuat kita menjadi jauh dari Tuhan, tapi membuat kita lebih lagi melekat kepada Tuhan, dan di situ kita akan mengalami
perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, apa yang akan kita dapatkan atau jaminan apa yang kita dapatkan? Yang pertama kita akan dapatkan yaitu dia akan meluputkan kita dari segala tantangan. Kalau kita baca ayat 10 dikatakan mereka, ayat yang 10, pasal yang sama ayat yang ke-10 dikatakan malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Ya. Jadi Tuhan akan meluputkan kita. Artinya dia akan menjaga kita. Karena apa? Karena kita memiliki kedekatan dengan Allah, bahkan kita melekat dengan Allah sendiri. Dan Allah dia menciptakan langit bumi dan segala isinya. Dia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Dia adalah Allah yang alfa dan omega. Dia yang Allah yang akhir dan awal. Dia yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya kalau kita melekat kepada Tuhan, firman Tuhan menjamin bahwa dia akan luputkan kita dari segala tulah apapun, dari segala malapetaka apapun. Ya. Bahkan di Mazmur pasal 121 itu dikatakan bahwa dia akan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu jaminan loh. Jaminan Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang hidup melekat kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Dan Allah akan perhitungkan semua itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan, oh luar biasa. Setiap pagi, saya sekeluarga, jam 4 pagi, istri, anak-anak saya bangunkan, ayo kita berdoa. Sampai tetangga-tetangga dengar pada saat kita memuji Tuhan, pada doa syafaat, pada saat berdoa untuk doa syafaat untuk jemaat, untuk bangsa dan negara, itu semua pada dengar. Saudara kasih Tuhan. Mungkin di tempat lain nggak ada, tapi di villa itu ada satu rumah yang setiap pagi ada pujian dinaikkan, ada doa dinaikkan. Itu luar biasa. Sampai tetangga-tetangga sampai banyak bertanya. Saudara, itu luar biasa. Biasanya orang di lingkungan yang notabene adalah orang-orang Madura, orang Madura yang dulu benci sama gereja kita. Itu mereka ada di lingkungan saya itu. Tapi setiap pagi ada pujian, ada penyembahan, ada firman Tuhan disampaikan, ada doa syafaat untuk lingkungan dan segala macam. Itu saya doakan. Saudara, itu lingkungan itu rasanya damai, ya, luar biasa. Dan saya percaya kalau ini terjadi di mana anak-anak Tuhan dia melakukan hal itu, dia akan senantiasa melekat di hati Tuhan dan mendekat kepada Tuhan, dan kita akan mengalami hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Walaupun hidup kita pas-pasan, walaupun hidup kita pas kita butuhkan itu ada, itu pas-pasan namanya. Pas butuh mobil ada mobil angkot maksudnya. Tapi itu luar biasa. Tapi damai sejahtera sukacita yang tidak pernah diberikan oleh dunia itu kita alami setiap hari. Ya. Kalau kita memiliki kedekatan dengan Allah dalam kondisi dan situasi seperti saat ini, orang yang tadinya hidup berkelimpahan, hidup dalam kesenangan, sekarang hidup dalam kesusahan. Mereka mengalami kesulitan, kesukaran dialami. Karena apa? Karena keadaan yang terjadi saat ini. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan,
kita jauh dari Tuhan, saya percaya kita tidak akan mampu menghadapi hidup ini. Tetapi kalau kita ada bersama dengan Yesus, walaupun nasi putih dengan ayam putih tak bertulang, dengan kecap apa? Dengan kecap kecap ABC nomor 1, itu rasanya aduh enak banget. Haleluya. Itu saudara, itu orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Jadi dalam keadaan susah apapun itu disyukuri, dinikmati, waduh luar biasa. Saudaraku yang kasih Tuhan, indah kalau kita hidup melekat kepada Tuhan. Dikatakan sungguh, ayat 14 tadi, sungguh hatinya melekat kepadaku. Melekat. Kalau pacaran itu bukan melekat tapi nempel. Tapi ini melekat saudara. Kalau pacaran itu cuman apa? Cuman gandengan tangan itu bukan melekat, itu namanya cuman nempel, bisa lepas. Tapi kalau melekat nggak bisa lepas saudara. Harus paksa melepaskan. Jadi melekat itu, aduh, seperti perangko sama kertas kasih lem, wah itu susah, mau dilepas susah saudara. Kalau kita seperti itu, saya percaya itu pembaruan dalam hidup kita akan kita alami setiap hari, setiap saat. Kita bagi-bagi akan bersyukur. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi ini. Kita bisa mengucap syukur, saudara. Jadi sepanjang hari itu yang kita lakukan, itu rasanya aduh, ketenangan, damai sejahtera luar biasa. Saudara kan kasih Tuhan, banyak orang saat ini, saudara, yang tadinya hidup dalam kecukupan sekarang kekurangan, berantem, piring terbang, bukan piring terbang, piring dilempar begitu sudah. Jadi terbang jadinya. Di piring terbang, pintu dibanting karena kondisi, karena keadaan. Kalau kita hidup melekat pada Tuhan, Tuhan akan berikan, Dia akan meluputkan kita dari segala malapetaka apapun yang kita alami. Indah saudara, luar biasa. Dan dikatakan bahwa ayat selanjutnya yaitu yang kedua, dikatakan Dia akan membentengi, yaitu di dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa maka aku akan meluputkannya dan aku akan membentenginya. Membenteng, jadi benteng kita di bumi. Saudara, kalau saudara kita mau naik angkot itu dia berdoa begini, Bismillah, supaya apa? Supaya Tuhan lindungi dari segala. Kalau saudara naik angkot kira-kira doanya gimana? Atau naik langsung duduk gitu, dalam nama Yesus saya sampai tujuan. Haleluya. Saudara, naik di mana-mana dia Bismillah. Oh, dia menjalankan sholat 5 waktu itu sehari bisa 5 kali dia datang kepada Tuhan. Tapi kita seminggu sekali atau 2 kali pertengahan minggu, tapi kita sulit kadang-kadang mau bangun pagi-pagi susah. Karena apa? Karena kita dikuasai dengan kemalasan. Ada anak muda bilang begini, anak muda biasa Pak Yusuf, kalau malas, malas dia bilang, itu anak muda harus semangat, saya bilang. Jangan seperti apa, orang yang tidak ada harapan. Malas, mau ibadah malas. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita ya bahwa Tuhan akan membentengi kita. Artinya Dia akan melindungi, melingkupi kita. Benteng itu satu pagar
nyaman dan aman kita ada di dalamnya. Kenyamanan, sukacita itu akan kita alami. Walaupun ada serangan-serangan musuh, kalau Tuhan yang membentengi dalam hidup kita, yang melindungi kita. Rasul Paulus katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Sehingga ada lawan. Tidak ada lawan. Jika Allah di pihak kita, tidak ada lawan. Dia membentengi kita, siapa yang dapat melawan Tuhan kita. Haleluya. Saudara, dia akan membentengi kita dari segala serangan apapun, kuasa-kuasa apapun. Oh, serangan iblis yang ingin mematahkan, ingin membuat kita hancur dan berantakan. Firman Tuhan katakan, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Hati-hati. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk masuk di dalam pikiranmu. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk memporak-porandakan damai sejahtera yang ada dalam hidupmu. Oh, haleluya. Jadi Tuhan akan melindungi kita di saat panas terik, di saat hujan, apapun. Masalah-masalah apapun yang kita alami, dia akan melindungi kita dengan perlindungan yang luar biasa. Kalau seekor induk ayam, dia memiliki seorang anak-anak yang banyak, dia akan mengerami anaknya itu, melindungi anaknya itu semua, sampai masuk di tepak sayapnya itu. Walaupun serangan musuh datang, induknya ini akan menghadapi. Pada satu saat ada di tempat yang terpencil, itu ada ekor ayam yang begitu banyak. Dan saat itu tempat itu seperti gubuk begitu, itu kebakaran. Dan saat itu apa yang terjadi? Induknya yang tidak kabur meninggalkan anak-anaknya, tetapi induknya itu melindungi anaknya, tetap menjaga anaknya. Walaupun dia taruhannya dia adalah mati, dia kebakar, dia habis sampai hangus begitu, tapi dia tetap menjaga. Saudara, ini kasih Tuhan. Jadi penjagaan seorang atau seekor binatang ini seperti itu. Apalagi Tuhan yang menjagai kita, Tuhan yang melindungi kita dari serangan apapun, dia akan hadapi. Sehingga kita mengalami keamanan dan kenyamanan. Ayam saja bisa melakukan itu. Tuhan yang dahsyat, dia tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Kekuatannya yang luar biasa. Oh, haleluya. Dia akan melindungi kita, membentengi kita. Saudara, yang ketiga, jaminan apa yang kita dapatkan? Ia akan mendengar doa-doa yang kita naikkan. Yeremia 33 dikatakan bahwa berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan aku akan memberikan hal-hal yang tidak engkau pahami. Itu luar biasa. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, pasti dijawab. Doa itu menentukan salah atau tidak salah, itu Tuhan yang menentukan. Jadi jawaban Tuhan itu kalau kita berdoa itu iya, atau tunggu dulu, atau tidak sama sekali. Kalau yang tidak itu, kalau tunggu itu berarti itu kita butuh proses untuk mendengar atau mendapat jawaban dari Tuhan. Kita perlu diproses. Hidup itu perlu proses. Kalau tua itu
udah otomatis jadi tua. Kalau dewasa itu proses. Nah, kalau dewasa kedewasaan itu perlu diproses. Tapi kalau kita tua itu udah alami, udah dari sananya, pasti tua. Gak mungkin kita tambah muda, tapi tambah tua. Haleluya. Saya percaya doa-doa yang kita panjatkan, oh itu berkenan di hati Tuhan, pasti dia dengar, ya pasti dia jawab. Apa yang menjadi doamu saat ini? Apa yang menjadi pergumulan hidupmu saat ini yang kau doakan? Mungkin sudah bertahun-tahun, mungkin sudah bahkan belasan tahun, tapi belum ada jawaban. Kalau Tuhan lalu begitu saja, dia tidak dengar, tapi ketahui kita lagi diproses oleh Tuhan. Akan diproses. Haleluya. Kita diproses. Supaya apa? Supaya kita makin dewasa. Supaya kita makin dewasa. Seorang yang sudah dewasa, tidak labil, dia sudah dewasa, dia berarti memiliki satu pendirian. Dia tidak akan gampang diombang-ambingkan oleh kian kemari, oleh angin atau gelombang laut, tetapi dia akan tetap memiliki pendirian. Saya punya Allah yang hidup, saya punya Allah yang luar biasa, pasti Allah yang aku sembah, aku berdoa kepada dia, pasti dia akan tolong. Saudara kasih Tuhan, jadi kedewasaan itu kita perlukan dalam hidup kita, supaya kita tidak cepat putus asa, kita tidak cepat menyalahkan Tuhan. Itu biasanya kalau orang-orang cepat menyalahkan Tuhan, Tuhan sudah tidak dengar doa saya, Tuhan sudah jauh dari saya. Saudara, itu adalah doa-doa orang yang sudah patah semangat, putus asa. Saudaraku, pagi hari ini biar kita berdoa terus, tidak jemu-jemu untuk kita berdoa. Amin. Kita mau berdoa terus sampai Tuhan datang. Amin. Kita mau berdoa terus kepada Tuhan. Kita harus memiliki komitmen, Tuhan, saya mau senantiasa lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat kepadamu. Itu yang membuat kita kuat. Bukan kita menjadi hebat, tapi kita kuat. Kalau kita berdoa kepada Tuhan. Doa itu adalah satu hubungan kita, atau satu napas. Dikatakan bahwa kalau kita nggak berdoa, kita nggak bernapas. Nggak bernapas artinya kita mati. Kalau kita nggak pernah berdoa, jadi orang Kristen nggak pernah berdoa. Kekristenan itu yaitu kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kekristenan itu tidak hanya saya Kristen, saya tiap minggu ke gereja, itu tidak jaminan. Tapi perlu kita alami setiap hari hidup bersama dengan Tuhan. Kita alami setiap hari proses daripada Tuhan itu memproses kita lebih hari lebih indah di hadapannya. Saudara dikasih Tuhan, kita harus berdoa terus, tidak jemu-jemu untuk kita berdoa kepada Tuhan. Yang keempat, sebenarnya yang keempat yang kita dapatkan kalau kita melekat kepada hati Tuhan, yang keempat yaitu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan menyertai kita. Itu Matius 28 ayat 20. Itu dikatakan bahwa aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Kalau di Yosua pasal 1 ayat 9 itu dikatakan bahwa bukankah sudah kukatakan kepadamu, jangan tawar dan jangan kecut dan tawar hati. Ya. Kemanapun engkau utus, pergi dan lakukan itu. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan menyertai kita. Penyertaannya akan kita alami setiap hari. Bukan hari ini saja, tapi terus menerus dia akan menyertai kita. Dalam keadaan suka, duka, dalam keadaan apapun, Tuhan akan menyertai kita luar biasa.
Saudara dikasih Tuhan. Jadi Allah akan menyertai kita, itu adalah janji Tuhan kepada kita. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Kalau kita disertai Tuhan, apa yang kita alami? Kita akan mampu menghadapi setiap tantangan. Kita akan mampu menghadapi setiap masalah yang kita alami. Kita tidak akan lari dari kenyataan yang kita alami. Saudara, dengar cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu adalah orang-orang disertai Tuhan yang luar biasa, pemuda-pemuda yang luar biasa. Dikatakan dia padahal hidup di negara orang, di kerajaan, bukan di negara sendiri, tapi hidup di kerajaan negara orang, negeri orang. Tapi saat itu dia katakan bahwa dia karena memiliki hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, dan Tuhan senantiasa menyertai ketiga pemuda ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saat itu Raja Nebukadnezar, dia membuat patung supaya semua penduduk, semua bangsa yang ada di seluruh kerajaan itu harus menyembah patung yang Raja buat. Tapi saudara kasih Tuhan, semua pada mengikuti apa yang diperintahkan Raja, tetapi ada tiga pemuda, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia yang tidak pernah mau dengar perintah Raja, padahal Raja yang berkuasa. Tapi ketika pemuda yang lebih takut kepada Tuhan yang menyertai dia. Dia katakan bahwa jika Allah yang aku sembah, dia tidak menolong aku akan tetap menyembah. Itu iman yang luar biasa. Itu adalah karena Allah ada bersama dengan dia. Allah ada bersama dengan ketiga pemuda ini. Dia sehingga bisa berkata, bisa supaya apa? Supaya kebenaran itu terjadi di tengah-tengah kerajaan itu. Saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi? Akhirnya ketiga pemuda ini mendapat imbalannya, mendapat hukuman, mendapat sanksi. Raja begitu marah, telinganya merah, pipinya merah, marah benar. Dia katakan, panaskan perapian itu sampai 7 kali lipat. Waduh, saudara, itu luar biasa. Dan saat itu Sadrak, Mesak, dan Abednego diikat dengan tali. Saat itu Al-Quju yang ada di kerajaan itu mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk memasukkan perapian itu. Tapi apa yang terjadi? Al-Quju itu akhirnya semua mati karena begitu panasnya luar biasa. Oh haleluya, ketika pemuda ini di tengah-tengah perapian begitu panas, dia di situ dia tidak sedih, tidak bersungut-sungut, tapi ketika pemuda ini dia memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dia bebas di tengah-tengah perapian. Karena apa? Ikatan ikan yang diikatkan di dalam tubuhnya itu semua terbakar. Tapi yang menempel di tubuh ketika pemuda tidak ada yang hangus. Itu luar biasa. Itu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan dikatakan bahwa Raja melihat dari kejauhan, dikatakan, bukankah tadi 3 orang kita masukkan ke perapian itu, tetapi aku lihat ada 1 orang seperti dewa. Ya, seperti dewa. Itu siapa? Yaitu Tuhan yang ada bersama-sama dengan 3 pemuda ini. Yang dia mempertahankan imannya, yang dia mempertahankan kepercayaannya kepada Tuhan. Akhirnya Allah menyatakan kuasanya luar biasa. Akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego dia menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena apa? Karena tantangan dialami dia tidak mundur. Sebab itu Tuhan menyertai kita, dan saya percaya kalau Tuhan menyertai kita, Dia akan senantiasa memampukan kita apapun yang kita hadapi. Antara mati dan hidup, kita akan tetap berkata, jika Allah yang aku sembah, Dia tidak menolong aku akan tetap percaya pada Dia. Itu luar biasa. Itu ada perkataan yang luar biasa. Orang-orang yang hidup dekat, yang hidup melekat dengan Tuhan, orang-orang yang senantiasa mencari Tuhan, setiap detik, setiap waktu, setiap jam mencari Tuhan.
jemaat Tuhan, kita mau memiliki komitmen kepada Tuhan. Tuhan, aku mau lebih dekat kepadamu. Tuhan, aku mau lebih erat kepadamu. Aku rindu Tuhan untuk menyenangkan hatimu dalam keadaan apapun yang aku alami. Kesulitan yang aku alami itu tidak membuat aku untuk menjauh darimu, tapi aku mau lebih dekat. Haleluya. Dan saya percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah badai, di tengah-tengah ombak, di tengah-tengah gelombang yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Pasti Allah tidak pernah tinggalkan kita. Pasti itu jaminan Allah. Dia katakan dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Tidak sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu, tapi selama-lamanya dia akan menyertai kita. Amin. Haleluya. Yang terakhir, saudara, yang terakhir ini biasanya membuat kita lebih semangat lagi. Yaitu ayat yang ke-16 dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, jaminan panjang umur akan diberikan kepada kita. Dikata ayat yang kelima, kebenaran yang kelima, yaitu diberikan panjang umur plus berkat luar biasa. Itu Amsal 3 ayat 16, bahwa umur panjang di tangan kanan, tangan kiri kekayaan dan luar biasa. Itu janji Tuhan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah, melekat kepada Allah. Itu janji Tuhan. Bukan diberi umur panjang, tetapi hidup dalam kesengsaraan, sakitan dan segala macam, bukan. Tetapi umur panjang diberi berkat-berkat yang melimpah. Amin. Berkat melimpah. Kalau kita umur panjang, kita menderita untuk apa? Bikin susah yang hidup. Kita diberi umur panjang, kalau kita hidup sakit-sakitan, punya harta yang banyak juga habis untuk ke rumah sakit. Untuk apa? Saudara, kita kaya boleh nggak? Boleh. Gereja butuh dana. Kita boleh kaya. Tapi jaminan Tuhan itu adalah cukup. Daud katakan bahwa dulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan itu meminta-minta roti. Saudara kan kasih Tuhan. Jadi ini jaminan yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ada jaminan yang luar biasa. Mari kita mau senantiasa membangun hubungan kita dengan Tuhan. Setiap waktu, di mana ada waktu, mungkin punya waktu malam hari berdoa kepada Tuhan. Atau pagi hari berdoa kepada Tuhan. Sisihkan waktu. Paling lama, paling 1 jam kita berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Itu akan membuat suasana keluarga kita itu jadi indah, saudara. Bukan kita tinggal di mertua indah, kita jadi indah. Tapi hidup kita yang kita bangun, kita buat setiap hari itu untuk mencari Tuhan. Tuhan pasti pulihkan semuanya itu. Haleluya. Pasti Tuhan akan jamin semuanya itu dalam hidup kita. Saudara kan kasih Tuhan, mari kita mau hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kalau kita hidup jauh dari Tuhan, kita tidak akan mendapatkan kekuatan. Tetapi kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kekuatan yang baru Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Malam. Yesus, haleluya. 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 Mari pagi hari ini kita mau komit sama Tuhan.
seluruh hari-hari kita, perjalanan hidup kita libatkan Tuhan senantiasa. Saya percaya, oh haleluya, Jesus, haleluya, haleluya, Jesus, haleluya, glory, haleluya. Mari kita mau belajar 5 hal yang kita pelajari pagi hari ini. Kalau kita hidup melekat pada Tuhan, ada jaminan-jaminan Tuhan berikan pada kita. Dia akan meluputkan kita dari segala mara bahaya. Dia akan melindungi kita. Dia akan mendengar doa-doa kita. Dia akan menyertai kita. Dia akan beri umur panjang serta plus berkat dalam hidup kita. Sehingga hidup umur panjang kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Itu sebabnya mari kita mau komitmen kepada Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, aku mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Aku mau membangun hubunganku dengan Tuhan, keluargaku dengan Tuhan. Tidak lama-lama. Jesus, haleluya, haleluya. Jesus, haleluya. Jesus, haleluya. Jesus. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita melekat di hati Tuhan, oh Tuhan akan buat dalam hidup kita hal yang luar biasa dalam hidup kita. Kira lama-lama. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku kasih Tuhan, di dalam dunia ini kita tidak akan lepas dari masalah. Tetapi bagaimana caranya kita menyikapi untuk menghadapi setiap masalah yang datang. Haleluya. Jangan biarkan hatimu melekat pada hal-hal di dunia ini. Dan biarkan hatimu melekat pada hal-hal yang fana. Tapi arahkan hatimu melekat kepada Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, ada jaminan yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, saat ini masalah apapun yang kau hadapi, kesulitan, kesukaran, tantangan dalam hidup saat ini mungkin kau alami, atau sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh saat ini, atau saat ini kau membutuhkan pekerjaan. Oh haleluya, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya akan berdoa. Oh, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah. Haleluya, haleluya. Menjerit kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita, yang siap anak-anakku sahabat. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oh hanya Yesus, oh hanya Yesus jawaban hidupku. Oh hanya Yesus jawaban hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Tuhan, pagi hari ini Kau melihat setiap tangan-tangan terangkat di hadapan-Mu, menandakan mereka tidak mampu. Mereka menyerah kepadamu Tuhan. Oh tantangan apapun saat ini mereka, mungkin sakit penyakit, problema dalam rumah tangga, mungkin masalah pekerjaan, masalah Tuhan jodoh. Oh Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu dan Tuhan, lakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan anak-anak. Bahkan Engkau hal yang ajaib, hal yang luar biasa. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus Engkau akan tetap berkata-kata terus dalam hati kami, lebih luas, lebih dalam lagi. Terima berkati Ibu Gembala, Pak Gembala, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, Engkau tahu kerinduannya, Engkau tahu segala pergumulan dihadapi saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Ketika anaknya Selo, Viola, Violin kami serahkan ke dalam tangan. Jemaat dikembalikan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Lawat semuanya. Terima kasih pagi hari anak-anakmu yang hadir Tuhan, hamba percaya berkat-berkat Tuhan sudah limpahkan dalam hidup mereka. Sebentar mereka akan pulang dari tempat ini. Sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sudah diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu. Shalom, sukacita yang luar biasa kembali kita bertemu dalam kasih Tuhan. Dalam ibadah raya minggu di sesi yang pertama, di minggu yang kedua Bapak Ibu Saudara, kedua di tahun 2021 ini. Dan puji Tuhan oleh anugerah Tuhan ini kali yang kedua kita bisa, kita bisa beribadah secara offline kembali. Karena juga PPKM di Jakarta atau di wilayah kita masuk dalam PPKM level yang ketiga. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucap syukur kita masih bisa beribadah bersama-sama sekalipun kita harus diadakan sebanyak 2 sesi. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang hadir di sesi yang pertama adalah juga jemaat-jemaat yang setia, jemaat-jemaat yang rindu untuk bertatap muka, berjumpa dengan keluarga kita di dalam Tuhan. Amin. Coba lihat kanan kiri dulu, katakan, kamu luar biasa hari ini. Mukanya tegang-tegang sekali ini, padahal kita sudah terima berkat. Ada 5 poin, 5 berkat yang Tuhan janjikan buat kita hari ini kalau kita hidupnya mau melekat sama Tuhan. Berapa banyak yang rindu melekat sama Tuhan? Jangan melekat sama dompet saja, jangan melekat sama yang kita andalkan, tapi melekat yang kita cari, kita melekat sama Raja di atas segala Raja. Ada berkat penyertaan Tuhan, Tuhan luputkan kita, Tuhan membentengi kita, Tuhan menjawab doa-doa kita, Dia menyertai kehidupan kita. Dimanapun kita berjalan, dimanapun kita berada, ada tangan Tuhan yang luar biasa. Dan yang terakhir berkatnya adalah kita dikasih panjang umur. Kalau kemarin Kocai dikasih panjang umur 50 tahun, boleh kita kasih kan, dia berusia 50 tahun. Bapak Ibu Saudara, karena waktu sudah mepet, kita akan masuk sesi yang kedua dalam beberapa menit ke depan. Informasi sepekan tetap berjalan seperti biasa dalam ibadah-ibadah online, yaitu live praise and worship secara live di Facebook, di account saya Ratna Dewiana. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak ada acara tiap Kamis malam, tinggal klik di Facebook, cari nama Ratna Dewiana, di situ saudara bisa sama-sama memuji Tuhan. Dan hari Jumat kita ada mesbah doa, setiap Jumat siang kita share link Zoom meetingnya. Dan Bapak Ibu Saudara juga tinggal klik. Jadi ibadah zaman sekarang Bapak Ibu Saudara nggak repot, nggak perlu pakai baju bagus, nggak perlu siapin persembahan, nggak perlu datang capek-capek ke gereja, tapi semuanya ada di handphone masing-masing. Yang mau diberkati katakan amin. Hari Sabtu kita punya ibadah orang-orang muda jam 4 sore, anak-anak teens kita juga tetap melalui, untuk sementara ini masih melalui Zoom online. Dan juga hari Minggu, hanya hari Minggu kita berkumpul bersama-sama di gereja, di rumah Tuhan. Karena itu mari kita mau siapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan, kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan Yesus, hari ini hari yang dijadikan Tuhan, karena itu kami mau bersuka cita karenanya. Bapak terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini kami lihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami mau kembalikan persembahan yang adalah milik Tuhan. Kami mau menabur dengan ucapan syukur dengan sukacita. Karena itu Bapak berkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan. 30, 60, 100 kali lipat ganda terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan pujian lama Bapak Ibu Saudara. Karena dari awal tadi sampai sekarang lagu-lagunya lagu-lagu lama ya kan. Nah gak apa-apa, kali ini kita mau dengar lagu lama juga. Kita mau nyanyikan satu pujian. Yesus yang termanis buat jiwaku. Bapak Saudara bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Buat jiwaku, buat jiwaku. Panggil namanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku. Yang termanis. Kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan, kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku cinta selamanya. Mari panggil nama Yesus.
pernyataan kami bahwa hanya Yesus yang termanis buat jiwa kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah di sesi yang pertama, di minggu kedua bulan September 2021. Kami boleh berkata kalau kami ada hari ini, semua hanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat Tuhan dalam ibadah hari ini. Kami diberkati lewat pujian, kami boleh menyembah Tuhan. Bahkan kami diberkati lewat firman-Mu Bapa. Bagaimana Tuhan mengingatkan kami ketika hidup kami melekat, kami menempel sama Tuhan kami, maka segala sesuatu yang kami kerjakan ada dalam penyertaan Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Yusuf Sukiman, dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan. Berkati istri, anak-anak, cucu menantu, dan apa saja yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya, pelayanannya, usahanya, pekerjaannya, tugas, tanggung jawabnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan satu persatu Bapa, baik yang beribadah datang ke gereja maupun yang beribadah di rumah masing-masing melalui online. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, turun berkat Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu, dalam pekerjaan diberkati, dalam rumah tangga diberkati, dalam bisnis, toko dagang, apa saja yang kami lakukan, Tuhan membuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pergumulan anak-anak-Mu Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tangan Tuhan yang ajaib menolong, memulihkan setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, saat kami bawa bangsa Indonesia kepada Tuhan. Diberkati bangsa kami, dipulihkan, disembuhkan. Kami percaya Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh, Indonesia diberkati Tuhan dengan limpahnya. Pemimpin-pemimpin bangsa kami dari yang tertinggi sampai yang terbawah, di dalam nama Tuhan Yesus berikan roh takut akan Tuhan. Dan pada akhirnya Bapa, saat ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan yang akan menyertai kami kemanapun kami pergi dan melangkah. Di sepanjang minggu ini, hidup kami akan mengalami berkat Tuhan. Lewat kehidupan kami, lewat mulut kami perkatakan berkat. Kami akan melihat hal-hal dahsyat Tuhan akan nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami menyampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Suami-suami kasihilah istrimu, istri-istri tunduklah kepada suamimu. Orang tua didiklah anak-anak kita di dalam Tuhan. Dan anak-anak tunduklah, hormatilah, taatilah kedua orang tuamu. Maka berkat Tuhan akan turun ke atas tubuhmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu terimalah, pulanglah, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pengurapan Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, haleluya. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati, haleluya.